Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kami kelompok 10 kelas F perencanaan pajak. Di sini kami akan menjelaskan tentang aspek perencanaan pajak untuk menghindari pemeriksaan dan temuan. Kami beranggotakan yang pertama ada Alfonsa Ditya Safira Fahik dengan NIM 2018 310073, kemudian Diana Dwi Rahmawati dengan NIM 111, kemudian Ananda Ayu Rahmawati dengan NIM 654, kemudian Lela Anggraifanti dengan NIM 708, kemudian Iftitah Nurul Fauzia dengan NIM 751. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Alfonsa dengan NIM 073. Di sini saya akan memulai presentasi kelompok kami, yaitu dengan menjelaskan pengertian dari pemeriksaan. Jadi berdasarkan pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan nomor 17 garing PMK 03 garing 2013 tentang tata cara pemeriksaan menyatakan bahwa pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Nah, itu merupakan pengertian pemeriksaan menurut pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan. Baik, slide selanjutnya yaitu tentang kriteria untuk dilakukannya sebuah pemeriksaan. Jadi, berdasarkan pasal 4 PMK nomor 17 tahun 2013, kriteria yang menyebabkan wajib pajak diperiksa adalah yang pertama di sini bisa kita lihat pada slide, yaitu wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar selain yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 di atas tadi. Oke. Yang kedua, wajib pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Jadi, sebelum jatuh tempo ataupun sebelum tanggal pengembalian ini, wajib pajak itu sudah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak terlebih dahulu. Yang ketiga, wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan rugi, yang dimana tentunya kita tahu jika suatu perusahaan ataupun seorang wajib pajak itu dia menyatakan sebuah kerugian, tentunya itu akan mengurangi pembayarannya atas wajib pajak tersebut. Jadi istilahnya apa bisa juga memungkinkan bahwa wajib pajak tersebut ingin menghindari pajak seperti itu. Kemudian berikutnya yaitu wajib pajak melakukan penggabungan, peleburan, dan juga pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Pada poin ini tentunya kita tahu bahwa wajib pajak tersebut tentunya ingin melarikan, bukan hanya menghindari, tentunya wajib pajak tersebut ingin melarikan diri dari pajaknya ataupun karena dia benar-benar tidak ingin lagi membayar pajak dan menurut dia yaitu dia ingin mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga dia melakukan cara-cara yang dimana cara tersebut akan menimbul sebuah pemeriksaan seperti itu. Kemudian ada wajib pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau dilakukannya penilaian kembali terhadap aktiva tetap. Jadi seperti yang kemarin sudah dibahas. Jadi ketika sebuah perusahaan itu dia ingin melakukan penggantian sebuah metode pembukuan, tentunya harus ada konfirmasi kepada pihak perpajakan. Baik, poin selanjutnya yaitu wajib pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukan penilaian kembali terhadap aktiva tetap. Nah, tentunya kita tahu ketika sebuah perusahaan ataupun seorang wajib pajak jika ia ingin melakukan pergantian metode pembukuan tahun buku, nah itu tentunya kan pasti akan berpengaruh kepada laporan keuangan. Jadi ketika wajib pajak ini melakukan pergantian itu tentunya pasti ada sebuah landasan atau alasan yang dimana alasan tersebut perlu untuk dikaji kembali atau dilakukan pemeriksaan oleh Dirjen Pajak sehingga tidak terjadi
penghindaran pajak seperti itu. Jadi ketika wajib pajak ingin mengganti wajib pajak, wajib untuk mengonfirmasikan kembali kepada Dirjen Pajak dan juga tentunya dia akan melakukan atau mengikuti lagi prosedur yang baru seperti itu. Kemudian wajib pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan surat pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukannya pemeriksaan berdasarkan analisis risiko. Jadi ya tentunya kita tahu ketika seorang wajib pajak dia melakukan penyampaian ataupun melaporkan lebih dari tanggal jatuh tempo, tentunya itu akan dikasih seperti yang sudah kita lihat itu ada surat teguran. Tentunya itu pasti akan dilihat terus dan akan terjadi sebuah pemeriksaan. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko. Baik, sekian dari penjelasan saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Diana Dwi Rahmawati dengan NIM 2018-310-111. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya, yaitu tentang standar pelaksanaan pemeriksaan. Nah, di dalam standar pelaksanaan pemeriksaan terdapat beberapa standar. Yang pertama, tim pemeriksa pajak terdiri dari seorang supervisor, seorang ketua tim, dan seorang atau lebih anggota tim. Lalu yang kedua, tim pemeriksa pajak tersebut dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu, baik yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak maupun yang berasal dari instansi di luar Direktorat Jenderal Pajak yang telah ditunjuk oleh DJP itu sebagai tenaga ahli seperti penerjemah bahasa, ahli di bidang teknologi informasi, dan pengacara. Lalu yang ketiga, bisa dilakukan bersama-sama dengan tim pemeriksa dari instansi lain. Yang keempat, dapat dilaksanakan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, tempat tinggal, atau tempat kedudukan wajib pajak atau WP, lalu tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak, dan atau tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa pajak. Dan yang terakhir, dilaksanakan pada jam kerja dan bisa dilanjutkan di luar jam kerja. Nah, selanjutnya hak dan kewajiban wajib pajak. Nah, berdasarkan pasal 13 dan 14, wajib pajak itu memiliki hak dan kewajiban. Nah, hak dari wajib pajak yaitu yang pertama, meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan SP2. Lalu yang kedua, meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan. Yang ketiga, meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim pemeriksa pajak apabila susunan keanggotaan tim pemeriksa pajak mengalami perubahan. Yang keempat, meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan. Yang kelima, menerima SPHP. Yang keenam, menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan. Yang ketujuh, mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan tim quality assurance pemeriksaan dalam hal masih terdapat hasil pemeriksaan yang belum disepakati antara pemeriksa pajak dengan wajib pajak pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Dan yang terakhir, memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh pemeriksa pajak melalui pengisian kuesioner pemeriksaan. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan dan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Anandayu Rahmawati dengan NIM 2018-310-654. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai kewajiban sebagai wajib pajak dengan jenis pemeriksaan. Di sini ada dua jenis pemeriksaan. Yang pertama yaitu jenis pemeriksaan lapangan dan yang kedua adalah jenis pemeriksaan kantor.
Jenis pemeriksaan lapangan sendiri ini tuh dilakukan di tempat tinggal atau tempat usaha atau tempat bekerja dari WP itu sendiri, serta tempat lain yang dianggap perlu. Nah, dalam pelaksanaannya ini, wajib pajak itu diwajibkan untuk yang pertama, memperlihatkan buku atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan, kegiatan usaha, pekerjaan bebas WP, atau objek yang terutang pajak. Yang kedua, yaitu memberikan kesempatan untuk mengakses data yang dikelola secara elektronik. Yang ketiga, memberi kesempatan memasuki dan memeriksa ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak yang diduga untuk menyimpan buku atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan dokumen lain, uang atau barang yang memberi petunjuk penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha, pekerjaan bebas WP, atau objek yang terutang pajak. Lalu yang keempat yaitu memberi bantuan untuk kelancaran pemeriksaan berupa yang pertama menyediakan tenaga atau peralatan atas biaya WP jika dalam pengakses data yang dikelola ini tuh secara elektronik memerlukan peralatan atau keahlian khusus. Yang kedua memberikan kesempatan pemeriksa pajak membuka barang bergerak atau tidak bergerak. Dan yang bantuan terakhir yaitu menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya pemeriksaan lapangan untuk memeriksa buku, catatan, dan dokumen yang tidak memungkinkan dibawa ke kantor DJP. Lalu kewajiban selanjutnya yang kelima yaitu menyampaikan tanggapan secara tertulis atau SPHP, SP, SH, SPHP atau surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Dan yang keenam yaitu memberikan keterangan lisan atau tertulis yang diperlukan. Selanjutnya yaitu jenis pemeriksaan kantor. Jadi pemeriksaan kantor ini tuh dilakukan di kantor DJP atau kantor pelayanan pajak. Nah, saat pelaksanaan pemeriksaan kantor, WP ini diwajibkan untuk yang pertama, memenuhi panggilan untuk menghadiri pemeriksaan sesuai waktu yang telah ditentukan. Lalu yang kedua, memperlihatkan buku atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik yang berhubungan dengan penghasilan, kegiatan usaha, pekerjaan bebas WP, atau objek yang terutang pajak. Yang ketiga, memberi bantuan untuk kelancaran pemeriksaan. Yang keempat, menyampaikan tanggapan secara tertulis atas surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Yang kelima, meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan publik. Lalu yang terakhir yaitu memberikan keterangan lisan atau tertulis yang diperlukan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya Laila Ngervianti, NIM 2018-310708. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang pertama itu mengenai pengertian penyidikan. Diatur dalam pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 129-PMK.03/2012 mengatur tentang tata cara permintaan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan untuk kepentingan penerimaan negara yang menyatakan bahwa penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan yang selanjutnya itu disebut penyidikan. Nah, penyidikan sendiri adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang ada. Nah, dengan bukti yang ada tersebut itu bisa membuat titik terang atas tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Lalu penyidikan pajak itu dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan DJP atau Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Penyidikan pajak dilakukan itu karena akibat dari tindak lanjut dalam pemeriksaan bukti permulaan. Nah, tindak pidana di bidang perpajakan sendiri meliputi perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan yang diwakili oleh orang tertentu dan melawan hukum.
Next. Selanjutnya mengenai wewenang penyidik. Penyidik sendiri itu adalah seseorang yang melakukan penyidikan pajak. Lalu wewenang-wewenang kan ada beberapa. Nah, yang pertama itu menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan yang berhubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut itu menjadi lebih lengkap dan jelas. Lalu yang kedua, meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan yang sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Lalu yang ketiga, meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan yang sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Lalu yang keempat, memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Lalu yang kelima, melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan atas bahan bukti yang ada tersebut. Lalu yang keenam, meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Lalu yang ketujuh, menyuruh berhenti atau melarang seseorang untuk meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan yang sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, atau dokumen yang dibawa tersebut. Lalu yang kedelapan, memotret atau memfoto seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan itu. Lalu yang kesembilan, memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Lalu yang kesepuluh, menghentikan penyidikan, atau yang ke-11 itu melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada salah kata, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Iftana Fauziah, NIM 2018-310751. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemberhentian penyelidikan. Nah, yang telah tertera pada pasal 44B ayat 1 dan 2 UU KUP yang telah berbunyi, untuk kepentingan penerimaan atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyelidikan tindak pidana di bidang pajak paling lama dalam waktu 6 bulan sejak tanggal surat permintaan. Nah, hal ini juga hanya dilakukan setelah WP melunasi utang pajak yang tidak sekiranya dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan, dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar atau tidak seharusnya dikembalikan. Pemberhentian penyelidikan diberhentikan dalam hal berikut ini. Yang pertama, pengumpulan bukti. Nah, itu ditunjuk untuk membuat suatu tindak pidana perpajakan menjadi terang atau jelas serta dapat ditemukan tersangkanya. Penyelidikan itu tindak pidana pajak ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan definisi yang dijabarkan, terdapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari dilakukannya proses penyelidikan adalah untuk menemukan bukti sekaligus tersangka yang melakukan tindak pidana dalam perpajakan. Yang kedua, ada peristiwa yang diselidik bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan. Nah, dari sini itu kita harus ingat bahwa penyelidikan bukan tindak yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyelidikan. Nah, penyelidikan itu merupakan yang terpisah dari fungsi penyelidikan. Jadi, fungsi penyelidikan itu untuk menemukan apakah atas suatu peristiwa yang telah diduga sebagai tindak pidana itu bisa dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh penyelidik, karena itu diperlukan suatu proses
penyelidikan guna mengumpulkan bukti yang dapat membuat terang suatu tindak pidana. Nah, selanjutnya ada peristiwa daluarsa. Maksudnya, upaya pemberhentian penyidikan dapat dilakukan upaya pra-peradilan sesuai dengan apa yang telah diatur dalam pasal 77 sampai pasal 81 KUHAP berdasarkan pasal 109 ayat 2 KUHAP. Dalam hal pemberhentian penyidikan dilakukan oleh penyelidik Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Pemberhentian penyidikan diberitahukan kepada keluarga tersangka dan kejaksaan sebagai penuntut umum. Nah, sedangkan apabila penyelidik itu dilakukan oleh penyelidik PNS itu, maka pemberhentian penyidikan diberitahukan oleh Polri yang berwenang melakukan koordinasi di bidang pendidikan dan penuntut umum. Selanjutnya ada tersangka meninggal dunia. Dan yang terakhir ada untuk kepentingan penerimaan negara atas permintaan Menteri Keuangan. Nah, untuk kepentingan penerimaan ini, Jaksa Agung dapat memberhentikan penyelidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal surat permintaan. Nah, sepanjang perkara pidana tersebut itu belum dilimpahkan oleh pengadilan, pemberhentian penyelidikan tindak pidana di bidang perpajakan bahwa yang dilakukan itu wajib pajak harus melunasi utang pajak yang tidak atau kurang bayar yang harusnya dikembalikan dan ditambahkan dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 kali dari jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar atau bisa jadi tidak seharusnya dikembalikan. Selanjutnya ada pelanggaran ketentuan perpajakan dan ancaman sanksi. Maksudnya itu pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang telah dilakukan oleh WP sepanjang menyangkut ketentuan administrasi perpajakan dikenakan sanksi administrasi, sedangkan yang menyangkut tindak pidana di bidang perpajakan dikenakan sanksi pidana. Sekian dari saya, terima kasih.